Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad S. Ahid, praktisi talent mapping. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua bakat. Dua bakat ini berada pada area influencing. Apa bakat itu? Yang pertama adalah competition, yang kedua adalah maximizer. Nah, apa competition dan apa maximizer? Bakat competition adalah bakat yang menjadikan si pemilik bakat sangat tertantang dengan sesuatu yang dibandingkan dan sesuatu yang ditargetkan. Dibandingkan dan ditargetkan. Sehingga orang-orang dengan bakat competition ini akan merasa tertantang dan meningkat semangatnya manakala ia dibandingkan atau ada target yang diberikan kepada dirinya. Contoh, misalnya bakat competition ini dimiliki oleh seorang olahragawan. Ketika ia pada level ranking 3 misalnya, juara 3, maka ia sangat bersemangat bagaimana ia mampu untuk nomor 1. Karena baginya nomor 3 itu tidak menyenangkan dan ia masih bisa mengejar yang nomor 1, competition. Kemudian beberapa aktivitas, contohnya misalnya seorang sales yang diberikan target 2 miliar misalnya, baginya itu adalah sesuatu yang perlu dikejar, sesuatu yang menjadikan ia lebih bersemangat, mengeluarkan lebih banyak energi untuk bisa mengejarnya. Nah, orang-orang dengan bakat competition kuat ini, ketika ia sudah punya target, ia akan menggebu-gebu bagaimana harus dapat, bagaimana harus terjadi. Ya, begitu pula ketika ada orang yang sudah melampaui dia, itu tidak bisa ia lepaskan. Bagaimana ia sekuat tenaga, sehebat mungkin untuk menyalip kembali. Nah, itu orang-orang dengan bakat competition. Maka sebaliknya, jika competition Anda atau kita itu tidak dominan, yang terjadi kita tidak merasa butuh untuk menjadikan kompetisi itu untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan target kita. Bahkan ketika kita dibandingkan, itu malah menjadi tidak bersemangat dan tidak mencapai target yang diinginkan. Itu ketika kompetisinya itu adalah tidak dominan atau di bawah. Itu bakat yang pertama. Yang kedua, setelah bakat competition tadi kita bahas adalah maximizer, bakat kedua. Secara mudah, maximizer ini disebut sebagai sang perfeksionis. Artinya, orang dengan bakat maximizer itu orangnya memiliki standar sendiri terhadap suatu capaian, suatu target, dan biasanya standar yang ia berikan itu tinggi. Ia sendiri yang memiliki standar itu, dan kadangkala menjadikan ia tidak puas dengan capaian-capaian yang biasa-biasa saja. Orang dengan bakat maximizer tinggi, ia memiliki ukuran dan standar yang tinggi dan menurut dia itu yang terbaik. Nah, orang-orang dengan bakat maximizer, kawan-kawan, ia selalu mengharapkan apa yang ia lakukan, apa yang tim itu lakukan jika ia memiliki tim, dan apa yang ia ingin dapatkan itu selalu berada pada kondisi yang terbaik. Nah, kata-kata terbaik ini kadangkala subjektif tergantung dari si pemilik bakat maximizer ini. Nah, ketika orang tidak memiliki bakat maximizer, ya biasanya apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan ketika ia sudah puas atau tidak harus mencapai sebuah posisi tertentu, ya tidak masalah karena dia tidak merasa itu penting. Tapi bagi orang yang memiliki bakat maximizer, kadangkala ia harus mengulang-ulang sesuatu untuk mendapatkan posisi yang terbaik yang menurut dia itu sempurna. Apa yang terjadi jika kedua bakat ini berada pada satu orang? Artinya apa? Orang itu memiliki bakat maximizer dan bakat competition yang sama-sama dominan. Ia tidak mudah
dikalahkan. Karena apa? Karena ia memiliki hasrat yang kuat, memiliki semangat yang luar biasa, motivasi yang luar biasa untuk selalu berada pada nomor 1. Semakin ia ditantang, maka semakin ia luar biasa untuk mengerahkan energinya untuk mencapai target, mencapai sasaran yang ia inginkan. Semakin ia dibandingkan dengan orang lain, maka ia semakin luar biasa untuk mengejar bahwasanya ia tidak bisa kalah. Itu orang ketika maximizer dan competition sama-sama kuat. Tetapi ketika tidak meski keduanya kuat, ketika ternyata maximizer dia kuat tetapi competition tidak terlalu kuat atau berada pada urutan non-dominan, maka standar tinggi ini berdasarkan dirinya. Dan ia tidak memperdulikan apakah orang lain itu mencapai standar yang tinggi apa tidak, orang lain itu berada pada posisi tinggi apa tidak, karena ukuran dia adalah ukuran dia. Ukuran dia adalah milik dia. Sehingga ia tidak terlalu suka dibanding-bandingkan. Ia mengatakan, ya yang terbaik punya aku ya yang seperti ini, tidak seperti punya orang lain. Begitu. Begitu pula ketika orang dengan kompetisi kuat tetapi ternyata maximizer dia tidak terlalu kuat, yang ia kejar adalah bagaimana ketika dibandingkan ia sudah bisa mengalahkan. Entah itu hasilnya terbaik nggak terbaik, itu menjadi ending nanti. Yang penting adalah bagaimana dibandingkan. Ia bersemangat ketika ia diberikan target, ia akan berusaha untuk mencapai target itu. Hasil akhir sempurna nggak sempurna kadangkala tidak menjadi ukuran dia. Oke, itu dua bakat, maximizer dan bakat competition. Mari kita mengenal diri kita, berada pada posisi manakah kedua bakat itu dan bagaimana mempengaruhi dalam diri kita. Dan apakah kita bisa memproduktifkan aktivitas kita dengan memanfaatkan dua bakat itu. Selamat menemukan diri yang otentik. Jika Anda penasaran, yuk kita asesmen, kita cari tahu tentang bakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.